Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhid dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala azabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, insyaallah kakak yang membacakan dan juga kita semua yang mendengarkan mendapatkan syafaat, mendapatkan berkah dan rahmat dari ayat suci Al-Quran yang kakak baca, insyaallah ya. Kita sapa dulu pemirsa, jangan lupa ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu, kakak adik, om tante semua yang ada di sana. Insyaallah sedang menikmati santap sahur yang penuh dengan keberkahan. Amin, Allahumma amin ya, untuk tenaga kita, energi kita menjalankan ibadah puasa hari ini. Bersama kami masih keluarga Ustaz Taufikur Rahman di acara kesayangan kita Asmaul Husna hanya di Metra TV. Kali ini kita akan membahas Asma Allah yang luar biasa. Kali ini Bunda senyum nih, soalnya ini membahagiakan, menenteramkan gitu ya. Al-Fattah, Allah yang maha membuka rahmat. Aduh, ini yang sangat kita butuhkan. Kasih sayang ya, Bia. Nah, tema kita hari ini adalah bagaimana sih cara mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Terutama di bulan yang penuh dengan barokah ini, bulan suci Ramadan ini. Bagaimana, Bi? Karena kan berkali-kali lipat kita dapat kebaikan. Betul sekali. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, semoga senantiasa kita selalu meminta kepada Allah untuk mendapatkan rahmat-Nya. Ya, Maha Pembuka rahmat, Al-Fattah. Jadi Bunda, di Ramadan ini menjadi media yang dimana hamba-hambanya ingin mendapatkan kucuran rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi memberikan garansi kakak dari 30 hari Ramadan. Sekiranya hitungannya 30 hari atau dari hitungan sebulan terbagi menjadi 3 fase. 10 fase pertama, awwaluhu rahmah. Allah mencurahkan, membuka, mengobrol habis-habisan perihal kasih sayangnya. Yang seperti kita sedang kaji kali ini, Al-Fattah. Makanya kapan? Ini pas sekali waktunya. Kemudian 10 yang kedua, di mana Allah mengobrol, mencurahkan maghfirah, ampunannya. Insya Allah di 10 terakhir nanti tetap kita ngaji di Asmaul Husna, di mana Nabi menyebutkan Allah melimpahkan untuk hamba-hambanya di mana mendapatkan keselamatan, pembebasan dari sentuhan api nerakanya Allah. Amin. Nah sekarang perihal Al-Fattah. Jadi Bunda kalau tadi kakak bacakan di surat Al-A'raf ayat 156. Jadi memang siapapun namanya, siapapun orangnya, ya kita semua sekiranya kelak di yaumil qiyamah Allah izinkan kita masuk surga, jujur bukan karena amal ibadah kita, akan tetapi dengan sebab birahmati, kata di situ, dengan rahmatku, dengan Allah membuka betul-betul kasih sayangnya. Jadi ada salah satu riwayat di zaman Nabi Allah
Musa alaihissalatu wassalam, seorang hamba yang udah beribadah selama 400 tahun lamanya. Dan 400 tahun ini ndak ada istirahatnya, ndak ada jeda untuk ngasoknya, nggak ada lengahnya, full 400 tahun berisi ibadah semuanya. Diceritakan bahwasanya Allah izinkan kamu masuk ke dalam surgaku dengan rahmatnya Allah. Lantas dia protes, kok dengan rahmat Allah? Kan aku ibadah udah 400 tahun, bukan karena amal ibadahku. Oh, jadi sampean mau hitung-hitungan dengan Allah. Oke, kalau begitu kita hitung-hitung. Ibadah kamu yang 400 tahun itu, yang betul-betul keterima semuanya, dan tidak ada terjeda kali istirahat tidur, bergurau, kuliner, shopping, enggak. Full ibadah 400 tahun, begitu dihitung-hitung, ternyata 400 tahun ibadah, baru bisa menyamai, membayar nikmat mata yang Allah berikan kepadanya. Itu pun bukan dua-duanya, nikmat mata sebelah. Ya Allah, jadi itu yang udah 400 tahun. Lah bagaimana kita? Iya. Yang kata Nabi, umru ummati baina sitin wasamain. Lah bagaimana umat Rasulullah yang umurnya antara 60 sampai 70? Iya kalau nyampe 60-70 pun punten. Itu iya kalau yang dari akil balik emang udah benar terus sampai yang namanya meninggal dunia. Lah bagaimana kalau yang udah genari, kadang-kadang umur boleh dikatakan udah 40 tahun lebih, tapi punten masih belum terketuk hidayah, masih dengan demen meninggalkan 5 waktu, masih biasa enggak puasa Ramadan, masih jauh ama agama. Nah, jadi betul-betul ini yang namanya pembuka rahmat. Malu juga ini jadinya ya. Betul sekali. Jadi yang ibadah 400 tahun aja ketika ditimbang hanya nikmat mata sebelah. Nikmat mata sebelah. Ini kita udah dikasih nikmat sama Allah luar biasa. Kedua mata kanan kiri dikasih normal, bisa melihat apa saja. Yang nanti itu akan dihisab pastinya ya. Iya. Belum lagi nikmat hidung, nikmat mulut kita, nikmat kedua tangan kita. Nah sementara ibadah kita kadang-kadang yang 5 waktu aja masih nauzubillah ya kalau bolong-bolong ya, tidak tepat waktu, masih mengedepankan urusan dunia. Dan kalau belum lagi kita pelit sedekah. 100% dari takbir sampai salam khusus semuanya. Allahu Akbar ya Allah. Ini berarti jangan coba-coba hitung-hitungan tentang pahala kepada Allah ya. Jadi berbuat baik aja deh gitu ibaratnya ya. Ketika kita sejalan antara ibadah dengan amal perbuatan kita yang lain. Ya. Dibarengi dengan perbuatan yang baik Kak. Siapa tahu dengan ibadah kita misalnya nilainya boro-boro bisa 99% Allah terima, tapi siapa tahu dengan perbuatan baik kita misalnya sedekah-sedekah yang kita anggap kecil ternyata itu dinilainya luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Minum dulu deh. Yuk. Jangan kemana-mana pemirsa ya, tetap setia bersama kami di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kita lanjutkan kembali kajian kita di Asmaul Husna. Masih bersama kami, keluarga Ustaz Taufikur Rahman ya. Kita tengah membahas Asma Allah yang luar biasa, Al-Fattah. Allah Maha membuka rahmat, dan itu sangat kita butuhkan sekali ya. Dan tema kita hari ini adalah bagaimana mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Bisa kelihatan dari mana kalau misalnya Allah tuh sudah memberikan rahmat kepada seseorang, itu bentuknya bisa terlihat bagaimana? Ada satu hadis menarik Kakak ya untuk menjawab pertanyaan Bunda barusan. Pemirsa disimak. Ini mudah-mudahan kita punya perilaku yang begini. Amin, amin. Jadi ini menampakkan ciri berarti kita dalam kehidupan mendapatkan rahmatnya Allah. Amin. Apa kata Nabi? Ala ukhbirkum biman yuharramu alaihin nar. Kata Nabi lagi ngeriung dengan para sahabat, ketahuilah, kamu sekalian mau tahu nggak? Siapa saja orang yang jauh masuk dari api neraka, nggak bakalan masuk ke jurang api nerakanya Allah. Sahabat jawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasul. Siapa mereka? Nah makanya kata Nabi, tuharramu alaihin nar, haram buat mereka
kesentuh api nerakanya Allah. Nah ini mereka ini kayak bun. Jadi ada 4 disebutin nama Nabi, disimak, dicatat, kepiting di dalam kerang, kerang dicapit batu, pasang kuping biar terang. Saya sebutkan satu persatu. Iya, cakepnya mana? Oh, ada tokek ketimbang batu. Cakep. Oke lah kalau begitu. Oke deh. Ya, biar yang sahur makin semangat lagi, gitu ya. Yang pertama ikhwah, ya kata Nabi goribin, orang yang punya sifat dalam kehidupannya selalu mau dekat. Jadi dia nggak mengenal status, walaupun yang pejabat, walaupun yang ustadz, walaupun yang katanya birokrat. Jadi di saat dia sempet, pertama sama keluarga. Kan nggak sedikit pemirsa, kadang-kadang mentang-mentang jabatan yang Allah titipkan, punten langsung merubah gaya hidup. Jangankan sama tetangga, sama saudara aja nemu susah udah. Itu yang pertama kata Nabi gorib. Jadi memang dia lagi sempat sama teman, sama keluarga, sama tetangga. Ya udah, gorib. Gorib dalam arti termasuk gorib, deket. Ya Allah, lagi sempet nih. Dimanapun adanya, ada masjid, ada musola, deket dia untuk bergabung. Tuh, ya. Yang kedua kata Nabi hayyin, dia punya sifat lapang. Kemudian yang ketiga dia punya sifat layin. Layin ini lembut, bun. Gitu kan? Jadi ya apa namanya, bukan sebatas pencitraan, emang aslinya begitu. Ke siapa aja ya bersifat lemah lembut gitu. Resep yang ngobrol sama dia. Kenapa? Omongannya Ngademin hati. enak, nggak pernah nyelekit, gitu kan? Lain tuh yang ketiga. Nah yang keempat kata Nabi, cirinya apa lagi? Sahlin. Dia punya sifat selalu gampang memudahkan urusan orang. Masya Allah. Tuh. Ya, jadi ini renungan nih buat saya yang ngomong, buat kakak, buat bunda, buat pemirsa. Jadi kalau kita punya sifat yang begitu tuh, pertama Nabi jamin haram yang begitu masuk ke jurang api nerakanya Allah. Ya, ini tuh termasuk menjawab apa kriterianya. Nah, saya pinjam bahasa Nabi disebutin 4 macam tuh. Amin. Bismillah ya Kak ya. Bismillah kita jalani ya. Selain dari ibadah yang fardu, ini mudah sih sebetulnya dikatakannya, tapi insya Allah ya kita jalani Kak. Itu tadi udah kita bahas dari kemarin-kemarin, nggak boleh sombong, nggak boleh merendahkan orang lain, selalu gemar berbagi ya, maksudnya tidak merendahkan, membedakan ada kasta, perbedaan kasta di antara kita, atau misalnya aduh si itu mas saudara itu kalau datang jodohnya minta duit baik gitu kan. Kalau yang satu mah kira yang datang bawa segala macam aja baru kita baik-baikin gitu, nggak gitu ya. Oke, kalau tadi adalah yang diberikan rahmat oleh Allah, jadi hatinya tuh tenang, selalu damai, selalu nggak ada iri dengki dan sebagainya. Nah kalau misalnya yang tidak diberikan rahmat sama Allah, ciri-cirinya bagaimana? Nah ini sebaliknya, berarti apa namanya, renungan juga buat kita. Goribin tadi deket sama masjid, punten jarak tempuh dari rumah ke masjid deket, Ya Allah. tapi patut direnungkan karena nggak termasuk mendapat rahmat Allah. Perjalanan yang termahal dan terjauh melangkahkan kaki kita ke masjid. Berat gitu ya. Nggak sedikit Kak yang hobi traveling, nyampe ke sono, nyampe ke sini. Tapi punten rumah ibadah dilewatin, nggak nyampe. Ayo. Tuh, ya, yang hobi hiking ke Gunung Pangrango, Gunung Salak, Himalaya, nyampe tuh ke puncaknya. Tapi punten nggak nyampe kakinya melangkahkan ke masjid, nggak gorib. Ya, jadi kalau kita punya kehidupan sehat, tapi punten urusan kebaikan kaki kita berat, nah di situ tanda tanya ya, harus merenungi kenapa nih. Nah, ada dalam hal lagi apa? Tadi disebutkan katanya sahlin. Sahlin tuh gampangin urusan orang. Padahal Masya Allah, tanah ada di setiap tempat. Mobil mentereng pada mengkilat. Rumahnya berderet pada bertingkat. Duitnya capek ngitung sampai berlipat-lipat. Dandanan istri alis sampai ngejepit. Oh iya, salah. Nah, tapi punten. Ya, itu ada tetangganya yang mohon maaf pada musibah. Ya Allah, sampai orang Betawi keluar kata-kata, ya Allah media mah kenapa? Udah ada pelita 17 setan. Satu setan aja serem 17. Nah, punten. Berarti walaupun materi ada, di dalamnya nggak ada rahmatnya Allah. Inilah yang mengharuskan kita tuh setiap hari sebelum tidur tuh muhasabah dulu. Ya. Muhasabah diri, hari ini kita sudah berbuat apa? Sudah berbuat kebaikan apa? Apa kesalahan yang kita perbuat hari ini, supaya kita nggak lupa diri, ya kan? Insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang pengen selalu disayang sama Allah. Amin. Makanya berkasih sayangnya bukan cuma pencitraan tadi ya, harus benar-benar ikhlas.
lillahi ta'ala itu bisa tergambar, insya Allah ya, bisa tergambar dalam perilaku sehari-hari, dari air muka, dari segala macam. Enak dilihat, enak didengar, orang juga pada pengen selalu berteman sama dia. Bunda yakin begitu ya, insya Allah ya. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, masih ada yang belum siap-siap untuk sahur kayaknya nih ya. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di Asmaul Husna, kita kaji sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. Ini bisa diambil nih, kalau kita bicara apa sih? Tapi Bunda, Ya. asik banget ya baca Ini buku baca ini. nih, Itu ada baca. netizen yang Oh. mau nanya tuh. Oh iya ampun, oke. Dari Maaf netizen bisa maaf. ini, nanti lanjut Ada lagi netizen mau baca nanya dulu. bukunya. Sebentar. Ayo kita dengerin dulu, Bi. Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah dari Jakarta. Izin bertanya Pak Ustadz, terkadang saat ini kita melihat orang bersedekah melalui sosial media atau bahkan memperlihatkannya di sosial media. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sebagai manusia meluruskan niat untuk menjadi orang baik agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai manusia terkadang saat melakukan sesuatu itu ingin dilihat orang lain atau pamrih. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu katanya Bun Masya pertanyaannya. Ulang Katanya, lagi Kak, biar lebih jelas lagi pertanyaannya Pak. gimana, Bi? Kan suka lihat orang sedekah diekspos di sosial media, atau bukan cuma sedekah lah, misalkan dia ibadah-ibadahnya gitu, misalkan diekspos di sosial media. Terus dari pertanyaan itu, Bi, Bun, aku jadi pengen nanya juga nih. Kan Bunda Abi, Bunda misalkan Jumat Berkah, itu kan selalu diekspos di status WhatsApp, di Instagram, atau Iya. Abi. Kalau misalkan ada acara di TV mana, Abi share lagi di Instagram Abi. Kalau jelas bagus. Iya dong. Makan tempat bareng Pak Anton. Sepatnya tempat harus nonton. Betul. Terus kalau misalkan ada santri-santri yang udah 30 juz, Alhamdulillah, Abi ya. upload di Instagram. Iya. Nah itu tuh gimana, Bi, Bun, cara meluruskan hatinya, walaupun ngupload gitu tapi tetap tujuannya tuh buat mendapatkan rahmat Allah, bukan buat ria gitu, Bi. Siapa dulu nih yang jawab nih? Eh Bunda deh. Siapa dulu? Gimana tuh? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, istighfar dulu ya. Nauzubillah, dijauhkan dari sifat ria dan sombong. Alhamdulillah kan kegiatan kita sekeluarga dan juga jamaah yang lain sudah lebih dari 3 tahun ya. Alhamdulillah istiqomah semuanya. Jadi tujuan utama kita luruskan dulu. Kita niat, memang itu tadi Bunda bilang antara syukur dan sombong itu tipis sekali. Setan itu selalu membisikkan kita untuk ada getaran-getaran dalam hati Syukur, untuk sombong, Sombong, untuk ria. pengen dibilang sama orang mungkin. Itu sifat manusia banget Kak, manusiawi banget dan bisa bertengger di hati siapa saja. Tapi insya Allah bismillah Bunda dan sahabat-sahabat semua juga sama didukung sama Abi, kakak juga suka bantu. Kita luruskan niat bahwa kita memang senang berbagi dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan kita ajak semuanya, kenapa tujuannya kita share di medsos? Insya Allah sama pertanyaannya dengan sahabat kita tadi ya. Kita tujuannya bismillah ya Allah ini untuk motivasi. Untuk mengajak orang berbuat kebaikan. Dan juga jangan, kalau Bunda kan selalu ditutup ya wajah penerimanya semuanya. Lagi pula tujuan kita adalah banyak orang yang ikut serta menitipkan amanahnya, bukan hanya rezeki kita saja, bukan hanya rezeki kita sekeluarga, tapi juga ada banyak amanah orang lain yang masuk ke kita, yang harus kita infokan bahwa update, oh betul, apa yang mereka titipkan kepada kita itu sampai kepada tangan yang memang berhak menerimanya gitu. Menjauhkan juga dari fitnah orang-orang yang menitipkan. Kalau misalnya nggak di-share juga, mana ini kita kok tiap Jumat perasaan nitip nggak ada berita-beritanya gitu. Jadi insya Allah juga kalau misalnya ada orang yang mengatakan itu ria atau apa, kita istighfar aja, kita doakan, kita luruskan hatinya. Jangan sampai terpengaruh menjadikan kita malas atau stop berbuat kebaikan. Dan alhamdulillah kan kakak tahu sendiri, jadi makin banyak yang ikut serta. Juga banyak yang melakukan kegiatan hal yang sama. Begitupun insya Allah dengan orang yang melakukan kegiatan yang lainnya yang baik, kita harus husnuzon bahwa memang tujuannya itu untuk kebaikan. Kan bersedekah juga ada yang boleh terang-terangan, ada yang boleh secara diam-diam ya Bi. Mungkin kalau untuk secara pribadi bagus kita diam-diam, tapi ketika ada amanah orang lain masuk di dalamnya, ada baiknya kita share, kita pertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan bersama-sama gitu. Kalau Abi gimana? Udah di dalam gelas ada teh hangat. Cakep. Jelas banget. Durasinya mahal gitu. Udah jelas. Apalagi yang berikut kita bahas yang sekiranya yang belum udah jelas kok itu. Oke, mungkin Masya ada Allah. doa. Ada doa supaya kita tuh mudah sekali mendapatkan rahmat dari Allah, juga rahmat atau kasih sayang, dan juga bisa jadi hidayah masuk ke dalam hati kita. Ya pemirsa, kalau kita simak hampir
dalam kehidupan kita melek mata dan sampai kita istirahat lagi, itu doa-doa yang diajarkan Rasulullah selalu dengan ada bahasa-bahasa minta dibukakan rahmat. Selesai baca Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Tuh. Ya, kita duduk, Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni ada kata tak warhamni. Ya, kemudian yang sering dijadikan qasidah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin. Tuh di Ramadan hampir setiap musola ke musola, masjid ke masjid, surau di surau, itu begitu tarawihan kedengar suara itu. Nah, itu salah satu doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk apa? Kita bukan kena amal ibadah kita, tapi kena rahmatnya Allah. Sampai kata Nabi menyebutkan, Inna rahmati, sungguh rahmatku, taglibu godobi, mengalahkan murka. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi buat orang-orang yang sekiranya punya masa lalu yang kelam, dosa banyak, jangan pesimis. Dosa-dosa ente dibanding dengan kejahiliaan Umar bin Khattab kayak apa sih? Yang sampai membunuh anaknya. Ya, tapi mohon maaf, diterima. Nah, oleh karenanya ini Ramadan momen yang paling tepat. Apalagi kali ini kita membahas Al-Fatah, Maha Pembuka rahmatnya Allah. Juga bisa kita zikirkan sehari-hari ya. Iya. Ya Fattah, ya Fattah, Iya. ya Fattah ya. Ini Kita luas puji maknanya Allah, Bunda. ya. Di saat dizikirkan, ya wahai Maha Pembuka, bukannya hal yang sifatnya ilmu, ya urusan lancar, utang, kebayar, Masya Allah. ya Rumah segala tangga segala. baik-baik, Betul. anak-anak semuanya kita diberikan lingkungan yang baik ya. Iya. Aduh luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah kalau ini mah kalau kita dawamkan sehari-hari bisa karena biasa ya. Kalau misalnya lisan kita ini biasa berzikir Kak, biasa mengucapkan hal-hal yang baik, Insya Allah Allah tuntun itu ya. Allah berikan hidayah ke dalam hati kita. Kesimpulan deh. Ya, ikhwafillah rahimakumullah. Jadi disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat Allah lebih luas ketimbang daripada murkanya. Sampai di saat kamu mengharapkan rahmat Allah dengan cara berjalan, Allah menyambut kamu dengan berlari. Ya, kamu sejengkal, Allah udah bersama kamu. Jadi yang jelas, yuk makin semangat untuk kesempatan Ramadan menggapai bukaan rahmat dari Allah Subhanahu wa Amin, Allahumma taala. amin. Insya Allah, yuk mulai di pagi hari ini ya. Kita awali dengan bismillah. Kita lipat gandakan apa yang kita akan berbuat baik kepada sesama, kepada seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. Supaya Allah juga berkasih sayang kepada kita semua, insya Allah ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali di episode yang akan datang. Tetaplah tonton Asmaul Husna hanya di Metro TV. Insya Allah menjadi tontonan yang menjadi tuntunan untuk kita semua. Amin. Bersama keluarga kita tercinta, keluarga Ustaz Taufikur Rahman. Salam sehat selalu. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibi ya Muhammad. Metro TV. Dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma.